Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Eka Puspitasari, NPM 0073. Di sini saya akan mempresentasikan mata pelajaran tematik integratif di SD, yaitu perencanaan pembelajaran. Yang pertama itu ada perencanaan. Nah, proses penetapan dan pemanfaatan sumber daya secara terpadu yang diharapkan dapat menjaga atau menunjang kegiatan-kegiatan dan upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara efisien, efektif dalam mencapai tujuan. Nah, menurut Roger A. Kaufman Haryanto 1997 halaman 2 itu mengemukakan bahwa perencanaan adalah suatu proyeksi atau pemikiran tentang apa yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan yang absah dan bernilai. Ada pokok pikiran dalam perencanaan. Nah, di dalam pokok pikiran ini ada beberapa, yaitu perencanaan melibatkan proses penetapan keadaan masa depan yang diinginkan. Terus yang kedua ada keadaan masa depan yang diinginkan, itu kemudian dibandingkan dengan keadaan sekarang sehingga dapat melihat kesenjangannya. Terus yang ketiga itu ada untuk menutup kesenjangannya perlu dilakukan usaha-usaha. Terus ada juga usaha yang dilakukan untuk menutup kesenjangan itu dapat beraneka ragam dan merupakan alternatif yang mungkin ditempuh. Terus ada pemilihan alternatif yang paling baik dalam arti yang mempunyai efektivitas dan efisiensi yang paling tinggi yang diperlukan. Terus ada alternatif yang dipilih harus diperinci sehingga menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan apabila akan dilaksanakan. Yang selanjutnya ada perencanaan menurut para ahli. Yang pertama itu ada Ibrahim 1993, itu kegiatan merumuskan tujuan apa yang akan dicapai oleh suatu kegiatan pembelajaran, cara apa yang dipakai untuk menilai pencapaian tujuan tersebut. Nah, materi bahan yang akan disampaikan, bagaimana cara menyampaikannya, terus serta alat apa yang akan digunakan. Terus selain itu media yang diperlukan juga. Nah, yang kedua itu menurut Banghart dan Troll, yaitu proses penyusunan materi, penggunaan media pembelajaran, penggunaan pendekatan atau metode pembelajaran dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa satu semester yang akan datang untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Terus yang ketiga ada Tuti Soekamto 1993, yaitu mengembangkan pembelajaran yang merupakan sebagai sistem yang terintegrasi dan terdiri dari beberapa unsur yang saling berinteraksi. Terus yang keempat ada Nana Sujatna di 1988, itu memungkinkan kegiatan memproyeksikan tindakan apa yang akan dilaksanakan dalam suatu pembelajaran atau PMB, yaitu dengan mengkoordinasikan atau mengatur dan merespon komponen-komponen pembelajaran sehingga arah kegiatan atau tujuan, terus isi kegiatan atau materi, terus cara penyampaian kegiatan, metode dan teknik, serta bagaimana mengukurnya itu evaluasi menjadi jelas dan sistematis. Selanjutnya ada prinsip-prinsip perencanaan. Yang pertama, rencana yang dibuat harus disesuaikan dengan kesediaannya sumber-sumber. Yang kedua, organisasi pembelajaran harus senantiasa memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat sekolah. Yang ketiga, ada guru selaku pengelola pembelajaran harus melaksanakan tugas dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, ada faktor manusia selaku anggota organisasi senantiasa diharapkan pada serta keterbatasan. Sistematika perencanaan pembelajaran. Yang pertama, komponen RPP terdiri dari Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Nah, yang pertama itu ada identitas sekolah, yaitu nama suatu pendidikan, terus identitas nama pelajaran atau tema, subtema. Terus yang ketiga ada kelas atau semester. Yang keempat ada pokok materi. Terus yang kelima ada alokasi waktu. Terus yang keenam ada kompetensi inti. Yang ketujuh ada tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD. Yang kedelapan ada materi pembelajaran. Terus yang kesembilan ada metode pembelajaran. Yang kedelapan ada media pembelajaran, sumber belajar, terus langkah-langkah pembelajaran. Selanjutnya ada pengertian pembelajaran tematis. Nah, merupakan pembelajaran terpadu melalui tema
sebagai pemersatu dengan memerlukan beberapa mata pelajaran sekaligus yang dikaitkan satu sama lain. Nah, mata pelajaran yang dipadukan adalah bahasa Indonesia, matematika, agama, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, pendidikan kewarganegaraan, terus ada seni budaya dan keterampilan, serta pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, selanjutnya ada karakteristik pembelajaran tematis. Yang pertama, menggunakan prinsip belajar sambil bermain, terus berpusat kepada siswa, terus memberikan pengalaman langsung, menanamkan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam satu proses pembelajaran, pemisahan antara mata pelajaran tidak begitu jelas, membangun sikap kerjasama, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Mengapa pembelajaran tematis sih? Gitu. Nah, ciri belajar anak usia MI atau SD itu ada 3. Yang pertama ada konkret, yaitu proses belajar beranjak dari hal-hal yang konkret, yakni yang dapat dilihat, didengar, dibawi, diraba, dan diotak-atik. Terus yang kedua ada integratif, yaitu anak memandang sesuatu yang dipelajari sebagai suatu kebutuhan mereka, belum mampu memilih konsep dari berbagai disiplin ilmu. Terus yang ketiga ada hierarkis, adalah anak belajar berkembang secara bertahap dari mulai hal-hal yang sederhana ke hal-hal yang lebih kompleks. Selanjutnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tematik. Yang pertama, tidak semua mata pelajaran bisa dipadukan. Yang kedua, digunakan atau dimungkinkan terjadi penggabungan kompetensi dasar lintas materi. Yang ketiga, itu ada kompetensi yang dasar yang tidak dapat dipadukan, jangan dipaksakan untuk dipadukan karena kompetensi dasar yang tidak diintegrasikan dibelajarkan secara mandiri. Terus yang keempat ada kompetensi dasar yang tidak tercakup pada tema tertentu, harus tetap diajarkan baik melalui tema lain maupun disajikan secara tersendiri. Yang kelima, ada kegiatan pembelajaran ditekankan pada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, serta menanamkan nilai-nilai moral. Terus yang keenam, ada tema-tema yang dipilih disesuaikan dengan karakteristik siswa, minat, lingkungan, dan daerah setempat. Yang ketujuh, itu ada dalam pelaksanaan kelas perlu memperhatikan tema, metode, pengelolaan kelas, atau pengelolaan kegiatan seperti klasikal, berpasangan, individual, dan perorganisasian ruangan. Selanjutnya ada metode. Nah, di metode ini tidak ada metode yang cocok untuk semua pokok bahasan atau masing-masing metode mempunyai kebaikan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu dipilih metode yang lebih sesuai untuk pokok bahasan tertentu. Nah, yang perlu diperhatikan dalam memilih metode adalah yang pertama, standar kompetensi. Yang kedua, kompetensi dasar yang harus dipilih, yang harus dicapai peserta didik. Yang ketiga, kemampuan guru terhadap materi dan metode yang akan dipilih. Yang keempat, ada jumlah peserta didik yang belajar. Yang kelima, ada situasi dan kondisi saat belajar. Yang keenam, ada fasilitas yang dimiliki. Yang ketujuh, ada evaluasi yang dicapai. Media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini ada menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Gagne and Pratt 1979 yang itu yang mengemukakan bahwa benda fisik yang dapat menjadi penghubung komunikasi dari sumber informasi kepada orang lain. Yang kedua ada Smaldino et al. 2005 halaman 9, yaitu segala sesuatu yang membawa informasi antara sumber dan penerima untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir ada Arif S. Sadiman, itu ada 1986 yang mengemukakan bahwa segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari penerima ke penerima lain sehingga dapat merangsang pemikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa sehingga proses belajar terjadi. Ada multimedia. Multimedia ini juga ada beberapa pendapat dari para ahli. Yang pertama ada Gajewski 1960 yang mengemukakan adalah multimedia adalah penggunaan berbagai peralatan presentasi sebagai paket belajar yang terjadi dari bahan cetak, slide, type recorder, dan yang lainnya. Terus yang
kedua ada Marta E. Fabris 1997. Multimedia is the combining of visual, audio, graphics, and textual information by use simple technology. Nah, yang selanjutnya itu ada multimedia adalah karakterisasi dari tampilan teks, gambar, suara, animasi, dan video yang diorganisasikan dalam suatu program yang terintegrasi, yaitu menurut Rob Phillips 1997. Ini ada manfaat media. Nah, manfaat media ini tuh ada 8. Yang pertama, materi pembelajaran dapat diseragamkan. Yang kedua, pembelajaran lebih menarik. Yang ketiga, pembelajaran lebih inovatif. Yang keempat, ada pembelajaran lebih efektif. Yang kelima, ada kualitas belajar dapat ditingkatkan. Yang keenam, ada pembelajaran dapat terjadi dimanapun dan di kapanpun. Yang ketujuh, ada sikap positif setiap siswa terhadap proses belajar dapat ditingkatkan. Yang kedelapan, ada peran guru lebih aktif, lebih positif, dan produktif. Selanjutnya ada nilai praktis media pembelajaran. Yang pertama, ada konkretisasi konsep yang abstrak. Yang kedua, membawa pesan dari objek yang berbahaya dan sukar. Yang ketiga, ada menampilkan objek yang terlalu besar. Yang keempat, ada menampilkan objek yang tidak dapat diamati oleh mata telanjang. Yang kelima adalah mengamati gerakan yang lebih atau yang terlalu cepat. Selanjutnya ada penilaian praktis media pembelajaran 2, yaitu memungkinkan siswa berinteraksi langsung dengan lingkungan, memungkinkan pengamatan dan perspektif yang seragam bagi pengalaman belajar siswa. Terus ada membangkitkan motivasi belajar, terus memberikan kesan perhatian individual bagi kelompok belajar. Terus yang terakhir ada menyajikan informasi belajar secara konsisten, dapat diulang dan disimpan menurut kebutuhan masing-masing. Yang terakhir adalah pertimbangan penggunaan media. Nah, dalam penggunaan media ini tuh ada kompetensi yang akan dicapai, terus kesesuaian media dengan materi yang akan dibahas, tersedianya sarana dan prasarana panjang atau penunjang. Yang keempat ada karakteristik siswa. Yang kelima ada ketersediaan media. Yang keenam ada biaya dan lama waktu produksi.